2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang keenam kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2-3. Mengenai diriku, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terus harus mengerti dan memahami apa sih tujuan Tuhan selama kita ada dan selama kita hidup di muka bumi ini. Pada saat ini saya akan menyampaikan kepada kita semua tentang sebuah tema mempersiapkan hari kematian. Nah, ini saya merenungkan ini pada saat bulan Mei tanggal 1 2018. Nah, saat itu saya sedang merenungkan banyak hal yang saya alami dan teman-teman saya juga udah banyak yang meninggal. Nah, setelah itu saya mulai merenungkan tentang hari kematian. Bagaimana gembala itu menyampaikan firman Tuhan untuk supaya kita mempersiapkan namanya hari kematian. Nah, hari kematian memang harus dipersiapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus namanya mempersiapkan kematian kita. Kenapa? Karena kematian bagi kita semua orang yang lahir di muka bumi ini, siapapun kita, apapun keadaan kita, kematian itu suatu hal yang pasti. Jadi ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, kita sedang menuju kepada namanya satu kematian itu. Jadi mau nggak mau, suka atau nggak suka, siap atau nggak siap, pasti kita akan meninggal satu kali kelak. Oleh karena itu, saya sampaikan seperti saya katakan, tema kita adalah mempersiapkan hari kematian yang penuh dengan kedamaian. Kenapa? Karena kalau orang-orang di luar Tuhan, orang-orang di luar Yesus, ketika mereka diperhadapkan dengan namanya sakit penyakit yang dokter memvonis mereka bahwa mereka akan meninggal, maka mereka takut dengan keberadaan hidup mereka. Mereka khawatir dengan hidup mereka. Karena apa? Karena mereka nggak siap dengan keadaan. Karena kalau ketika mereka mati, mereka mau kemana? Tetapi kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengerti bahwa ketika kita mati, yang menjemput kita adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja kita yang kita layani. Kadang kan begini, kita mempersiapkan banyak hal dalam hidup kita. Ketika kita mau menikah, kita mempersiapkan itu, benar nggak? Iya kan? Ada orang yang mempersiapkan, ada yang sederhana, ada yang mewah banget, ada yang sampai miliaran. Mereka mempersiapkan hari pernikahan mereka. Tetapi yang mereka nggak mempersiapkan setelah mereka menikah itu. Nah, setelah mereka menikah, satu kali kelak mereka akan berpisah. Mau nggak mau, suka atau nggak suka, pasti akan berpisah. Iya kan? Karena begini, ada orang juga yang pas mau mempersiapkan hari pernikahan, besoknya yang satu meninggal. Nah, ini nggak siap banget ya, nggak siap banget. Ada yang kalau dia bukan anak Tuhan, ada yang stres. Itu. Ada yang, ya mereka stres, maka mereka nggak siap dengan keadaan yang ada. Nah, begitu juga ketika setelah menikah, kita mempersiapkan tentang semuanya, banyak hal, dan setelah itu mempersiapkan untuk melahirkan. Nah, kita mempersiapkan juga hari kelahiran itu, mempersiapkan semua segala yang dibutuhkan, dipersiapkan. Tetapi hari kematian lupa kita mempersiapkan. Nah, enggak? Ya kan? Kita lupa mempersiapkan hari kematian kita. Karena ketika kematian itu datang dalam kehidupan kita, karena seperti saya katakan tadi, kita pasti akan meninggal.
Siapapun kita, apapun keadaan kita, apapun status kita, satu kali kelak pasti kita akan meninggal. Karena ketika kita berkhotbah untuk mempersiapkan hari kematian, kemungkinan banyak jemaat yang bilang, ini khotbah apa, nakut-nakutin aja. Ya, itu kan? Tetapi saya harus mengajarkan ini kepada jemaat supaya mereka siap. Mereka siap ketika hari itu datang, ketika waktu itu datang. Karena kematian ini tidak pernah, kematian ini dia tidak pernah kita undang, tetapi dia pasti datang. Dan kematian ini tidak pernah memandang usia. Ada yang masih di kandungan udah meninggal, ada yang setelah dia dilahirkan dia meninggal, ada yang sampai udah ratusan tahun, ada udah 105 tahun lebih belum meninggal. Ada orang yang meninggal, lonceng gereja bunyi, ada ya kan. Nah, pada waktu lonceng gereja bunyi, mau menangis. Kasihan Kang, dia masih muda, Tuhan so panggil. Oma so berdoa, Tuhan nak panggil, kasihan. Oma so siksa hidup di muka bumi ini. Nah, kadang kehidupan itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hari ketika hari itu tiba dalam hidup kita. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan adalah kita mempersiapkan mental kita. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan jiwa kita. Karena kadangkala ketika orang-orang yang kita sayangi, kita kasihi itu dipanggil Tuhan secara tiba-tiba, kadangkala kita punya mental nggak siap. Kadangkala kita punya hati nggak siap. Dan kadangkala kita ngomong, Tuhan kok kenapa ini terjadi? Kenapa ini saya alami? Kenapa ini Tuhan? Anak-anak masih kecil, kita bertanya-tanya, kenapa ini terjadi? Kenapa ini saya alami? Saya kan udah melayani. Yang kelima, kuasailah dirimu dalam segala hal. Karena hidup ini adalah perjuangan. Kita ulang tahun kan, wajar sih orang bilang begini, oh umur panjang ya, selamatnya umur panjang. Betul, umur kita panjang. Tetapi dalam buku kematian kita kehilangan 1 tahun. Jadi kita harus tahu. Jadi ketika kita bertambah usia, kita kehilangan 1 tahun. Jadi kita kehilangan garis 1. Nah, saya sekarang umur 43. Kalau Tuhan panggil saya umur 70 tahun, berarti masih ada 27 tahun. Saya harus hidup dan saya harus benar-benar mempersiapkan hidup saya. Ketika saya dipanggil Tuhan, saya siap. Nah, ini yang harus kita taruh di dalam kehidupan kita. Nah, saya berbicara dulu seperti ini. Bagaimana kita juga harus mempersiapkan dalam sisi sosial, kita harus mempersiapkan apa? Di sini saya lihat bagus banget. Kenapa saya lihat bagus? Di tempat saya kalau ada kematian, ada namanya yayasan kematian. Kalau ada orang meninggal, mereka yang mempersiapkan segala sesuatu, semua dipersiapkan oleh mereka. Dan setelah jenazah itu keluar dari rumah, dibawa di tempat pekuburan, saya lihat semua ibu-ibu mereka bersih-bersih rumah itu, supaya setelah yang berkabung itu datang, mereka nggak repot lagi. Cuma bagus banget. Jadi saya berpikir, apa salahnya? Salah satu juga kita harus mempersiapkan hari kematian, yaitu kita ikut yayasan kematian. Roma pasal 11 ayat 36 bilang begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, apa itu? Hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Ketika kita lahir di muka bumi ini, kita tidak membawa apa-apa. Kita lahir dengan tangan yang kosong. Nah, setelah kita besar dan kita sekolah, dan setelah kita memiliki semuanya itu juga adalah pemberian Tuhan dalam hidup kita. Setelah kita menikah pun, pasangan kita itu adalah pemberian Tuhan. Kalau kita punya anak, itu juga adalah pemberian Tuhan. Dan ketika Tuhan mengambil mereka, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingat ayat ini bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dan kalau Tuhan ambil, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata,
Di dalam Wahyu bilang, berhenti dari jerih lelahnya, berhenti dari aktivitasnya, berhenti dari apa? Dari penderitaannya. Jadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, kata firman Tuhan itu, dibilang orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka itu berbahagia. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita, karena ketika Tuhan datang, kita siap enggak? Jadi kembali seperti saya katakan tadi, kita harus tahu, apapun yang kita miliki, pelayanan nanti, pelayanan pun yang kita miliki, kita bisa bangun gereja, punya jemaat yang besar, dan apapun itu karena Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata begini, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Jadi kalau Tuhan anugerahkan kita masih hidup sampai hari ini, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Mari kita lebih serius lagi di hari-hari ini. Karena kan kita nggak tahu kapan kita meninggal, apalagi kan sekarang musim corona. Tiba-tiba ada sehat-sehat, tiba-tiba udah pergi, udah nggak ada lagi. Nah, kita harus mempersiapkan diri. Angka hidup mempersiapkan hari kematian itu seperti apa? 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah pelayananmu, tugas pelayananmu. Nah, di sini yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan hari kematian, kita harus menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Kita harus menyelaraskan. Sudahkah hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan atau belum? Sudahkah hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Atau kita hidup dengan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau? Oleh karena itu, firman Tuhan berkata begini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini artinya kita menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Kita menguasai diri. Di dalam diri ini, di dalam hidup ini, ada namanya tubuh, ada namanya jiwa, dan ada namanya roh. Tubuh ini penuh dengan kelemahan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat tubuh yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kuasailah dirimu. Karena kadang-kadang kita begini. Saya juga banyak belajar di hari-hari ini. Kadang kita begini. Kita doa, Tuhan. Di ruang doa kita doa, Tuhan, jadikan aku pribadi yang rendah hati. Jadikan aku pribadi yang sabar. Jadikan aku pribadi yang setia. Tetapi ketika kita keluar dari ruang doa itu, dan kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita melakukan yang tidak sesuai dengan mata kita, tidak sesuai dengan hati kita, kadang kita mulai ngoceh, kadang kita mulai, kita nggak sanggup dan mampu menguasai diri kita. Kita mulai istilahnya mengeluarkan kata-kata yang namanya juga orang kalau lagi emosi. Nah, seperti itu. Oleh karena itu firman Tuhan berkata kita harus menguasai diri kita. Kenapa? Karena kedewasaan rohani dan kedewasaan iman tidak bisa diukur dengan seberapa lama dia berdoa, seberapa banyak firman yang kita baca, seberapa banyak kita berpuasa kepada Tuhan. Itu penting, itu baik. Tetapi kedewasaan iman seseorang diukur ketika dia mengalami pergumulan di dalam hidupnya, ketika hidupnya disakiti, ketika dikhianati, ketika direndahkan, ketika tidak dianggap. Nah, pada waktu kita menghadapi hidup seperti itu, apakah kita mau membalas mereka atau tidak? Ketika kita diremehkan, atau ketika kita tidak dihargai sebagai manusia, kadang-kala kan kita udah berbuat baik, berbuat banyak. Ya, namanya wajar lah manusia kalau mau dihargai, itu wajar aja. Tetapi ketika kita tidak menerima penghargaan itu, betapa kecewanya kita, betapa sakit hatinya, betapa perihnya hati ini. Gila, bodoh, tolong.
Kadang seperti itu. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, untuk kita mempersiapkan hari kematian, harus kuasai diri ini. Nah, menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Hati Tuhan adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati Tuhan adalah hati yang penuh dengan kemurnian. Hati Tuhan adalah hati yang penuh dengan kesabaran. Sudahkah kita menyelaraskan hidup kita, hati kita dengan hati Bapa kita di sorga? Nah, ini yang harus kita pelajari. Saya juga belajar. Belajar untuk menyelaraskan hati saya dengan hati Tuhan. Dalam doa pribadi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, selaraskanlah hati saya dengan hati. Kenapa? Karena kita melihat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima mulai. Di situ dikatakan begini, dia sebagai Allah, dia tidak menganggap dirinya sebagai Allah itu, tetapi dia merendahkan dirinya jadi manusia. Nah, kadang kita manusia mau meninggikan diri menjadi sama seperti Tuhan, tapi Tuhan tidak. Dia merendahkan hatinya, firman Tuhan bilang. Nah, itulah dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus benar-benar menyelaraskan hati kita. Nah, Tuhan Yesus tahu kita. Dia mengenal kita. Dia tahu kekuatan kita. Dia tahu kemampuan hidup kita. Oleh karena itu, kalau kita mau menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan, kita nggak sanggup sebagai manusia. Oleh karena itu dia datang jadi manusia. Dia datang menembus kita mati di atas kayu salib. Dan dia menanggung semua hidup kita, permasalahan hidup kita. Dan setelah dia ampuni kita, firman Tuhan berkata, dia mengangkat kita di dalam derajat kemuliaannya. Dan dia menempatkan posisi kita sama dengan dia. Supaya apa? Supaya kita sanggup dan kita mampu untuk menyelaraskan hidup kita, hati Tuhan dengan hati Bapa. Saya belajar banyak hal, apalagi tentang untuk hidup kudus. Saya berusaha hidup kudus. Saya berusaha untuk hidup suci. Tetapi semenjak saya terus berusaha, saya gagal. Dan pada saat saya gagal, saya stres dengan hidup saya. Gimana mengejar kekudusan? Tetapi Tuhan kasih saya pengertian. Tuhan kasih saya pengertian bahwa kita sudah dikuduskan. Kita terima kekudusan itu. Dan kita berjalan di dalam kekudusan. Dengan Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, di dalam hidup ada pikiran. Sudahkah kita memiliki pikiran Kristus? Sudahkah kita menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Bapa? Sudahkah kita menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan? Karena kadangkala iblis datang menyerang pikiran kita. Kamu kan udah melayani, ya kan? Kenapa ini terjadi? Udahlah, tinggalkan Tuhan. Sudahlah, nggak usah melayani. Aduh, kasihan. Kadang kan begitu. Justru itu kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Nah, iblis kadang-kadang ngomong, aduh susah melayani, akhirnya ini yang terjadi. Ini yang kamu dapat, ini yang kamu peroleh. Udah tinggalkan Tuhan aja lah. Oleh karena itu mari kita hari-hari kita belajar, sama-sama kita belajar. Pertama kita harus menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan, menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, dan apa? Menyelaraskan perasaan kita dengan perasaan Tuhan. Kenapa? Karena perasaan ini mudah banget terluka. Mudah sekali perasaan kita terluka. Kamu sih nggak ngerti perasaan saya. Itu kadang. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menyelaraskan perasaan kita dengan perasaan Tuhan. Sudahkah kita memiliki perasaan Kristus di dalam hidup kita? Yang tadi saya sampaikan di dalam Filipi pasal yang kedua itu ayat yang kelima. Dia nggak menganggap dia itu sama dengan Tuhan, sedangkan dia itu adalah Tuhan.
Dia nggak menganggap bahwa dia itu adalah Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia kosongkan dirinya untuk apa? Untuk kita. Yang berikut, menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Keinginan kita banyak. Nah iya kan, manusia punya keinginan banyak. Pingin pelayanan yang besar, punya motor, pingin mobil, pingin banyak. Ya pingin punya rumah yang bagus. Itu keinginan-keinginan manusia. Salah nggak? Kalau seperti itu. Kalau kita belum mampu, nggak bisa. Tetapi kalau pasti Tuhan akan anugerahkan itu dalam hidup kita. Tetapi harus menyelaraskan. Kalau keinginan Tuhan itu kudus. Amin. Keinginan Tuhan itu murni. Keinginan Tuhan itu suci. Keinginan manusia itu ya banyak. Tetapi kuasailah dirimu dan sabarlah menderita. Tuhan tahu. Tuhan mengerti banget ketika kita masih hidup di muka bumi ini. Ada penderitaan demi penderitaan yang akan kita alami. Ada penderitaan hidup yang karena memang iblis gak mau kita hidup di dalam pelayanan. Ada juga penderitaan-penderitaan karena memang selama kita masih hidup di muka bumi ini, kita harus mengalami namanya perjuangan iman itu, perjuangan hidup itu. Tetapi di sini firman Tuhan berkata, sabarlah menderita. Tuhan cuma minta dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap hidup di dalam kesabaran pada saat kita mengalami penderitaan itu. Tuhan bilang kita harus sabar. Kenapa kita harus sabar? Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat 17 ayat 18 saya akhiri dengan ayat ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli warisnya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Tuhan bilang di sini apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus. Jadi penderitaan di dalam Yesus itu mendatangkan kemuliaan yang besar, kemuliaan yang agung, yang ajaib, yang Tuhan telah siapkan bagi kita ketika kita bertahan di dalam penderitaan. Kenapa banyak orang yang gak siap menderita? Karena dia gak siap masuk di penderitaan, gak siap dia mengalami pengujian itu. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita mau, seperti tema yang saya sampaikan tadi, mempersiapkan hari kematian itu, siap untuk masuk di dalam dapur penderitaan, dapur pemurnian, dapur pengujian iman itu. Karena ketika iman kita sudah disempurnakan, ketika iman kita menjadi iman yang kuat, iman yang teguh, kata firman Tuhan kan ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan dia tahu ada mahkota kebenaran yang telah disiapkan oleh Tuhan bagi dia. Firman yang sama juga datang dalam hidup kita. Ketika kita bertahan di dalam penderitaan, ketika kita bertahan di dalam pengujian, ingat baik, penderitaan hanya sebentar. Ketika kita melewati penderitaan itu, firman Tuhan berkata, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita. Dan sesuai dengan firman Tuhan ini berkata, ada mahkota kebenaran yang Tuhan sudah siapkan bagi kita ketika kita bertahan di dalam penderitaan. Oleh karena itu, siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyongsong kedatangan Kristus Yesus kali yang kedua. Karena ketika kita mempersiapkan hati kita, ketika waktu itu datang, kita cuma berkata, Tuhan, aku mau pulang, aku mau hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.